Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, anak-anak Ustaz yang Ustaz sayangi, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberikan nikmat dari Allah begitu banyak. Di antara nikmat yang besar adalah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di atas manhaj yang baik, manhaj yang benar. Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk mengikuti sunnahnya, di mana saat ini banyak orang-orang yang mengaku muslim, mengaku Islam, tapi belum mendapatkan hidayah untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Keluarga kita yang sudah diberi hidayah dari Allah, maka ini perlu kita syukuri dan perlu kita pelihara. Perlu kita cintai, karena man ahabba syai'an mata alaihi. Siapa yang mencintai sesuatu maka dia diwafatkan di atas sesuatu itu. Alhamdulillah, kita juga berkumpul dengan orang-orang baik insyaallah. Dan itu adalah akan membantu kita untuk istiqamah. Karena seseorang itu akan dipengaruhi oleh teman-temannya. Gara-gara pertemanan, seseorang itu akan bisa konsisten di atas kebaikan. Dan sebaliknya, gara-gara pertemanan boleh jadi dia menjadi tidak baik.
Berbicara tentang pendidikan, di mana judul kita pada kajian kita ini adalah Ayah Bunda Bimbinglah Aku. Bahwa pendidikan anak ini adalah tertopang di atas pundak orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini adalah khitab atau yang diajak berbicara ini adalah ayah-ayah. Untuk menjaga keluarganya, anak istrinya dari api neraka. Dia tidak bisa menjaga anak istrinya dari api neraka kalau seandainya dia sendiri belum menjaga dirinya dari api neraka. Makanya datang panggilan pertama, qu anfusakum. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Si ayah baru dia bisa menjaga anak-anak dan istrinya dari api neraka kalau seandainya dia sudah menjaga diri dari api neraka. Maka ini menunjukkan bahwa ayah sebagai kepala keluarga dituntut untuk berilmu tentang agama. Nabi SAW juga bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian itu adalah diberikan tanggung jawab. Ra'in boleh jadi diterjemahkan dengan pengembala atau jadi diterjemahkan dengan pemimpin, tapi yang intinya substansinya adalah diberikan amanah, diberikan tanggung jawab. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian akan diminta pertanggungjawaban, akan ditanya atas apa yang diamanatkan. Ar-rajulu ra'in fi baiti ahlihi. Seseorang dia adalah diberikan amanah pada rumah keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Maka dia diminta pertanggungjawaban terhadap yang diamanatkan padanya. Siapa yang diamanatkan di rumahnya adalah anak dan istrinya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Wanita yakni istri adalah diberikan tanggung jawab pada rumah suaminya. Wahia mas'ulatun an ra'iyatiha. Maka dia diminta pertanggungjawaban terhadap yang diamanatkan. Memelihara rumahnya, memelihara anak-anaknya. Walaupun terkadang ada yang istri menikah dengan suami yang sudah membawa anak, maka anak suaminya juga tetap menjadi tanggung jawabnya. Walaupun tidak keluar atau lahir dari rahimnya. Karena itu adalah amanah yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka di dalam mendidik anak, Nabi SAW telah mengingatkan, kullu mauludun yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan terlahir di atas fitrah.
di atas jalan yang lurus. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw majisanihi. Maka kedua ibu dan bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia Majusi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya apa? Anak itu sangat-sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan pertama pada anak itu adalah keluarganya sendiri. Jika lingkungan kita ini adalah lingkungan yang baik, sesuai dengan sunnah, maka insya Allah anak itu akan tumbuh di atas sunnah. Tapi kalau lingkungannya adalah lingkungan jauh dari sunnah, maka anak itu akan juga tumbuh jauh dari sunnah. Lingkungan adalah orang yang ada di sekitar anak kita. Ayah ibunya, pamannya, bibinya, nenek dan kakeknya. Dan tetangga. Itu adalah lingkungan. Maka lingkungan sangat-sangat memberikan pengaruh kepada pendidikan anak. Maka dalam hal ini perlu kita mencari kondisi lingkungan yang baik. Konsep pendidikan yang terbaik yang perlu kita terapkan dan kita contoh adalah apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman. Ini adalah konsep dan bisa juga dikatakan dengan kurikulum pendidikan anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkur lillah, wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi, wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid." Dan sungguh kami telah memberikan kepada Luqman hikmah. Hikmah itu apa? Bermacam tafsiran ulama. Ada yang mengatakan hikmah itu adalah sunnah. Dalam konteks ayat ini, hikmah di sini adalah bersyukur kepada nikmat Allah. Anashkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Wa man yashkur fa inna ma yashkuru nafsi. Siapa yang bersyukur, maka dia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena orang yang bersyukur, Allah akan menambahkan nikmatnya. Maka dalam pendidikan adalah kita menanamkan rasa syukur pada diri kita masing-masing dan kepada anak kita. Apa itu syukur? Syukur adalah mengakui kebaikan. Itu syukur. Irfan al-ihsan. Mengakui, mengetahui kebaikan. Ini yang perlu kita tanamkan kepada anak kita. Pada diri kita dulu, kemudian kepada anak kita. Agar mereka tetap bersyukur apa yang telah mereka dapatkan. Wa man kafar fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang mengingkari, tidak mau bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Allah tidak membutuhkan kepada syukur kita. Allah tidak membutuhkan kepada syukur kita.
Kalau kita bersyukur untuk diri kita. Karena setiap kita bersyukur bertambah lagi nikmat yang Allah berikan. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Rabbmu mengiklankan, mengumumkan, jika kalian bersyukur maka akan kami tambah kepada kalian nikmat itu. Kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, Allah tetap terpuji. Tidak akan berkurang sedikit pun keterpujian Allah Subhanahu wa taala. Lalu Luqman menanamkan yang pertama nih. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ini yang ditanamkan oleh Luqman pertama. Tauhid. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, yang mana dia menasihati anaknya. Wahai anakku, jangan engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Sejak kapan? Sejak kecil anak ini dididik. Karena mendidik karakter anak itu adalah ketika kecil. Ketika dia masih dahan yang muda. Pernahkah kita melihat ada pohon atau mungkin pohon beringin yang dilapih, dijalin? Pohonnya, kok bisa batangnya dijalin? Kapan menjalinnya? Ketika sudah jadi kayu? Enggak akan bisa. Tapi ketika dia masih muda, masih bisa dibentuk. Nah, kurang lebih itulah. Ketika anak masih mudah dibentuk, maka penanaman ini ketika anak kita kecil. Anak mulai mengerti umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, mulai mengerti. Dibentuk dia. Maka tentu membentuknya adalah bentuk yang baik. Luqman menasihati anaknya, jangan engkau mempersekutukan Allah. Karena berbuat syirik itu ada kezaliman yang besar. Ini ada teori di dalam kita mendidik, perlu kita menjelaskan alasan. Jangan kita mendidik, tidak boleh loh. Bada begitu, pokoknya tidak boleh. Tidak bisa gitu. Perlu diberikan alasan. Anak itu kadang-kadang dia tidak tahu itu adalah apa yang dilakukannya adalah salah, nggak tahu dia. Bukankah Nabi SAW ketika dia ketemu dengan cucunya Hasan, dia memakan korma yang jatuh dari sisa sedekah, lalu Nabi SAW mengatakan, keluarkan. Tidakkah engkau tahu bahwasanya keluarga Muhammad tidak boleh makan sedekah? Diberikan alasan. Jadi kita dengan anak kita jangan hanya dilarang kemudian tidak diberikan alasan. Nabi SAW juga menasihati kepada Ibnu Abbas tentang menanamkan kepadanya tauhid. Di mana Ibnu Abbas menjadi berbonceng di belakang Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak,
Kalau di awal banyak weh buyong atau bahasa yang lain. Weh anak sayang, inni u'allimuka kalimat. Aku mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazk. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, pasti engkau menemukan Allah di hadapanmu. Jadi, siapa menjaga Allah? Yang dimaksudnya apa? Menjaga aturan-aturannya. Ya, sekarang anak-anak anak-anak muda-muda sekarang ini banyak persoalan. Ada yang terlibat narkoba, ada yang terlibat dengan judi online, ya, memang 1.000, 2.000, 5.000, tapi itu membangkrutkan negara. Karena ekonomi itu dari rakyat semuanya, bukan dari konglomerat. Ekonomi itu dari rakyat. Kita harus tanamkan kepada anak bahwasanya judi, mau judi online, mau tidak online, itu adalah haram. Kita tanamkan kepada anak kita bahwa narkoba dan yang lainnya adalah haram. Kita tanamkan kepada anak kita untuk menjaga rasa malu. Rasa malu berkomunikasi dengan lawan jenis. Karena perbuatan itu akan membahayakan. Maka kita sebagai orang tua harus punya tanam ini. Jangan ada orang tua lerata galeh kok baru menangis. Kenapa nangis? Kenapa gelasnya dibiarkan aja, dimainkan orang sehingga retak pecah? Ya. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau bertanya, memohon kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila minta tolonglah kepada Allah. Jadi ditanamkan. Ya. Rasa tanamkan tauhid kepada anak. Di antara menanamkan tauhid kepada anak, ya, kalau pernah anak itu dia misalkan dimarahi oleh orang tuanya, dimarahi oleh ayahnya, lalu dia mengatakan, "Ya Allah, bantu saya Allah." Kalau kita mendengar kayak gitu, berhenti. Jangan kita lanjutkan. Agar tertanam rasa pengagungan kepada Allah pada diri anak. Karena kita mengagungkan, dia memohon kepada Allah. Tapi awak taruh. Berarti kita yang tidak memuliakannya. Ya, ketika mereka mengeluh, meminta kepada Allah, kita berhenti. Mungkin karena kita marah dan yang lainnya, harus berhenti. Ya, jangan sampai ada kata-kata, mintalah kepada Allah enggak pokoknya. Nah, ini sudah berarti kita sudah meremehkan. Ya, ini juga dari praktek kita dengan berkomunikasi dengan anak kita dan berhubungan dengan anak kita, itu ada tarbiyah di dalamnya, pendidikan. Lalu Allah Subhanahu wa taala pindah dari tauhid kepada berbakti kepada orang tua. Wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ashkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Banyak ayat
dalam surah Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Dan kamu telah memutuskan bahwasanya tidaklah engkau mengibadati kecuali hanya Dia, yakni Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Setelah hak Allah diberikan, maka hak pertama yang kita berikan dari hak manusia adalah hak orang tua kita. Baik orang tua kita memelihara kita atau tidak, yang pasti adalah ibu kita yang pertama. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain. Ibunya telah mengandungnya, lemah di atas lemah, susah di atas susah. Wa fisaluhu fi amain, dan disapi selama 2 tahun, disusui. Saya ini mau tanya nih kepada ibu-ibu, yang paling cerewet dari anak-anak kepada ibu siapa? Anak laki-laki atau anak perempuan? Kenapa? Termasuk anaknya yang sudah melahirkan juga, masih tetap juga cerewet. Kadang-kadang ada yang bacaran juga emaknya, tidak bertegur dengan emaknya. Kenapa? Kira-kira kenapa tuh? Bukankah anak yang sudah punya anak lagi merasakan apa yang dirasakan oleh ibunya, mengandung anak, melahirkan anak, menyusui anak, sudah mengetahui bagaimana susahnya sebagai seorang ibu? Kenapa kurang santun kepada anak perempuan ini, kurang santun kepada ibunya? Kira-kira apa itu, ibu? Yang si anak laki-laki nggak pernah ngandung, nggak pernah melahirkan, nggak pernah menyusukan, tapi dia lebih santun kepada ibunya. Gimana tuh? Kenapa kira-kira? Ya, ini jawabannya untuk ibu-ibu aja lah. Ya, simpan sendiri, pikirkan sendiri. Kenapa saya agak tidak sering cekcok dengan ibu, kadang sering sering membantah ibu, karena ini saya perhatikan nih, terutama kalau seandainya anak perempuan yang paling gede, perempuannya laki-laki, anaknya yang paling besar itu anak sulungnya perempuan, itu sering bertengkar dengan ibu. Sementara dia juga melalui apa yang telah dilalui oleh orang tua. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Seorang bertanya, "Ya Rasulullah, man abar?" Ya Rasulullah, siapa yang aku berbuat baik kepadanya? Kata Rasul, ummak. Semua qal man. Lalu jawab lagi ummak. Semua man. Qala ummak 3 kali. Semua man. Qala abak. Maka di sini ulama mengatakan menyantuni orang tua, santun itu kepada ibu, taat kepada ayah. Karena ayah adalah pemimpin. Tapi santun adalah kepada ibu. Kenapa 3 kali? Karena kesusahan yang dimiliki, ngandungnya, melahirkannya, menyusuinya. 3 kali. Ada seorang tawaf dengan mengendong ibunya.
dilihat oleh Ibnu Umar. Lalu dia bertanya, apa pendapatmu? Apakah yang aku lakukan ini sudah bisa membayar jasa ibuku? Kata Umar, enggak. Sampai-sampai satu edanan waktu melahirkan pun tidak akan bisa terbayarkan. Jadi jangan dianggap bahwasanya semua yang kita berikan bisa membayar jasa orang tua kita, khususnya ibu kita. Tidak. Hanya satu. Yaitu kalau seandainya ibunya seorang budak, lalu dia merdekakan. Kalau tidak, nggak ada. Ibnu Abbas, dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, bahwasanya ada seorang laki-laki jatuh cinta kepada seorang perempuan. Lalu dia datang melamar. Ternyata cintanya tertolak. Gak diterima oleh perempuan ini. Lalu perempuan ini nikah dengan orang lain. Sakit hati tidak tuh? Ya, cinta tertolak. Ya, dukun pun akhirnya dia bunuh laki-laki tadi. Lalu dia tanya, kemana nih saya bertobat? Lalu Ibnu Abbas bertanya, apakah kedua ibu bapakmu hidup? Lalu ditanya, kenapa kamu bertanya kepada dua ibu tentang ibu bapak saya? Ibnu Abbas mengatakan, saya tidak mengetahui amalan yang paling besar pahalanya melebihi dari berbakti kepada ibu bapak. Maka ini perlu kita tanamkan. Kita tanamkan kepada anak kita bagaimana mereka berbakti kepada orang tua. Cara penanamannya diantaranya adalah contoh. Ya, kalau kita masih ada orang tua kita, tampakkan kepada mereka santun kita kepada orang tua kita, sehingga mereka bisa mencontoh, melihat. Tapi kalau seandainya kita mau pengen anak kita santun kepada kita, sementara kita tidak santun kepada orang tua kita, ya anak akan lihat sendiri. Ya, oh begini caranya berbakti kepada orang tua. Ibu saya aja, bapak saya aja nggak santun kepada ibunya, kepada bapaknya. Nah, maka perlu ada contoh. Anishkur li wali walidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku. Ya, ini bersyukur kepada Allah dengan lisan, dengan hati, dengan anggota tubuh. Bersyukur dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah, dan menyebut-nyebut nikmat itu. Maksud nyebut-nyebut itu bagaimana? Ya, kita hitung-hitung. Dahulu kita belum punya apa-apa. Sekarang alhamdulillah sudah punya apa-apa. Kita dulu belum apa-apa, sekarang sudah jadi apa-apa. Ya. Perlu kita kumpulkan anak istri, keluarga, sebut. Dulu kalau udah punya rumah sendiri, dulu masih ngontrak. Sekarang sudah punya. Kalau misalkan ngontraknya sekarang masih ngontrak, dulu ngontrak rumah kecil, sekarang bisa ngontrak rumah besar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu maka bicarakan. Ya.
kita sebut nikmat yang telah Allah berikan, itu namanya syukur. Mengakui kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua adalah dengan hati meyakini bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang kita dapatkan itu semuanya datang dari Allah. Jangan kita mengatakan, oh ini memang kanulah berhak ambo. Badai itu ya sejak dulu lah. Jatuh tagak. Ambo selama itu mendapat pelajaran, ambo dapat pengalaman. Kini lah dapat ambo kuncinya. Lah hak ambo, tidak, bukan hak anda. Itu bukan hak anda. Kalau begitu sama kita dengan Qarun. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberi ini kekayaan semuanya karena gara-gara ilmuku. Saya pakar, saya punya pengalaman, saya semuanya. Tapi tidak. Itu adalah nikmat rezeki yang telah Allah berikan dan Allah telah tetapkan ketika kita berumur 4 bulan dalam kandungan ibu kita. Alun kita lah dituliskan oleh Allah apa yang akan kita dapatkan. Yang kini ko adalah kita hanya menjapui apa yang telah Allah tuliskan. Tidak akan keluar dari itu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma." Kalau seandainya kedua orang tua itu berjihad, apa itu jihad? Bausau sekuat tenaga, semua potensi dia kerahkan agar engkau berbuat syirik kepadaku yang engkau tidak memiliki ilmu di dalamnya. Diajaknya wak berbuat syirik, diajaknya wak berbuat ini buat syirik, diajaknya kita mungkin berbuat bid'ah, atau diajaknya bagi orang yang orang tuanya masih belum muslim, kafir, diajaknya untuk keluar dari agama Islam. Apa kata Allah? Wala fala tuti'huma, jangan ikuti dalam perintah itu. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada sang khaliq. Tapi setelah itu apakah membangkang tariwa? Tidak. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetap bergaul, temanin mereka itu di dunia dengan cara yang baik. Tetap santun. Kalau diperintahkan berbuat syirik, kita tidak diikuti. Maaf, kita tolak dengan cara yang baik. Suruhnya awak membali apa, kita taati. Suruhnya awak pergi ke awak, ikuti. Suruhnya awak pergi ke awak, ikuti. Tapi di dalam maksiat kepada Allah tidak. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Siapa yang kembali kepada Allah? Dalam ayat ini ulama menafsirkan ini para sahabat. Inilah dalil yang konkret perintah dari Allah untuk bermanhaj salaf. Ya. Ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Di dalam Al-Quran turunnya ayat ini. Kepada siapa yang kembali kepada Allah? Adalah para sahabat. Maka ikutilah jalannya para sahabat. Summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepadaku lah kalian kembali dan aku akan memberitahukan kepada kalian apa yang telah kalian lakukan.
Ini tentang apa tadi? Tentang tauhid, kemudian berbakti kepada orang tua, santun kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Lalu ditanamkan setelah itu spiritual. Emosional, bukan emosional. Spiritual, rasa dia diawasi oleh Allah. Ya bunayya, wahai anakku, inna in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Inna Allah latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada sebuah perbuatan, baik perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk, sebesar apa perbuatan itu? Sebesar biji sawi, sehalus apapun. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapapun yang membuat sebanyak atau sebesar biji sawi kebaikan, dia akan pasti melihatnya. Siapa yang melakukan sebesar biji sawi keburukan, pasti dia lihat juga. Di sini dikatakan, inna in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhra, bahwa perbuatan itu di dalam batu, tidak kelihatan oleh orang, atau di langit, atau di bumi. Ya'ti biha Allah, pasti Allah akan mendatangkannya. Ada orang misalkan naiknya dengan roket ruang angkasa, tiba di ruang angkasa buat maksiatnya, ya, sampainya ke bulan buat maksiatnya misalkan, kan tidak ada di bumi. Atau ada orang yang menggali tanah sedalam-dalamnya, buat lubang ke dalam-dalam tengah dalam perut bumi, buat maksiat di dalam, atau buat kebaikan dia, pasti Allah akan datangkan. Jadi kita tanamkan kepada anak kita, anak, di masih awak beradu, pasti Allah akan mengetahui. Pakai HP di mana pun, sembunyi, abi jo umi tidak bisa mencalik 24 jam tu. Ko ada CCTV pun tidak bisa lah ke mencalik sama dia tu. Tapi ditanamkan apa? Rasa takutnya kepada Allah. Allah yang mengawasinya 24 jam, yang tidak pernah luput dan tidak pernah tersembunyi sedikit pun. Sepandai-pandai baju untuk menyembunyikan, pasti Allah akan tahu. Inna Allah latifun khabir. Allah maha halus dan maha memberitahu. Berarti yang kita tanamkan itu kepada anak kita apa? Rasa spiritual ini, rasa di hatinya ini yang harus kita tanam. Bagaimana dia merasa diawasi, bagaimana di mana pergerakannya akan diketahui oleh Allah. Maka kita sebagai orang tua akan nyaman. Maka diingatkan terus. Ya. Kita tetap mengawasi, tapi kita tanamkan bagaimana mereka merasa diawasi oleh Allah. HP dimainkan macam-macam di dalamnya. Lalu ini yang kita tanamkan. Abi Umi tidak bisa loh, tidak bisa mencari loh, tidak bisa mengawasi loh. Ya. Semakin kita membuat aplikasi untuk menghalang, aduh sih. Ya.
setan ko berusaha untuk memunculkan aplikasi untuk melawannya. Kita tanamkan. Yang ini nggak boleh nak, yang ini nggak boleh nak, yang ini nggak boleh. Kita tanamkan Bapak Ibu, anak-anak kita, tanggung jawab kita. LGBT itu barik Bapak Ibu. Penyakit yang sangat-sangat barik. Yang merajalela. Ini harus kita ingatkan. Ba'acaranya sesuai dengan kadar ilmunya. Nabi SAW sudah mengajarkan. Wa fariqu bainahum fil madaji'. Pisahkan antara mereka di dalam tempat tidur. Kemudian, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, tegakkan salat. Kita sudah diperintahkan oleh Nabi untuk memerintahkan anak kita sholat pada umur berapa? 7 tahun. Kenapa tidak 5 tahun lama sekali? Karena 7 tahun itu anak sudah mengerti dengan perintah. Kalau 5 tahun belum lagi. Belum tahu dia dengan sholat. Akhirnya kalau kita bawa ke masjid, awak pengen mereka untuk mencintai masjid, ternyata iya cinta dengan masjid. Tapi kenapa suka di masjid? Masjid lebih lapang dari rumahnya. Bisa berlari-lari, bisa memoka-moka, bisa balai. Ya. Terganggukah orang lain? Pasti terganggu. Boleh bawa anak, nggak ada larang bawa anak, tapi jangan mengganggu orang lain. Kalau tahu kita anak kita mengganggu, apalagi kalau Ramadan kena, kalau dia akan mengganggu di masjid, jangan bawa ke masjid. Oh, bukankah kita mendekatkan mereka ke masjid? Iya, tapi umur 7 tahun. Karena umur 7 tahun sudah bisa diajak, sudah paham dengan pembicaraan. Maka solatnya yang sudah berumur 7 tahun sah. Lokasikan dia di antara saf dewasa karena solatnya sudah sah. Nabi mengatakan, muru auladukum bis salati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anakmu untuk mengerjakan solat mereka 7 tahun. Perintahkan aja, perintah. Wadribuhum 'alaiha wa abna'u 'ashrin. Pukul mereka karena kelalaian mereka dalam salat. Mereka berumur 10 tahun. Jadi 7 tahun belum boleh dipukul. 8 tahun belum boleh dipukul. 9 tahun belum boleh dipukul kalau seandainya lalai. Tapi perintah aja, perintah. Kalau dari umur 7 tahun setiap hari 5 kali kita memerintah anak kita salat, kira-kira umur 10 tahun malas enggak dia salat? Setiap hari tidak akan malas. Kalau masih malas, ya udah pantaslah dia dipukul lagi ya. Karena 5 kali setiap hari. Tapi kalau orang tuanya umur 7 tahun nih, iya dah, nak pergi salat. Saya itu tidak ada lagi perintah. Ya. Pas umur 10 tahun, nak salat, enggak salat pukul. Enggak. Ini kelalaian kita sebagai orang tua. Ya, perintahkan setiap hari. Setiap waktu. 5 waktu kita. Harus ada kerjasama antara bapak dan ibu. Ayah dan bundanya. Harus ada. Ya. Bundanya mungkin sholat di rumah. Bagaimana anaknya ini? Ayahnya mungkin mau pergi ke masjid dulu. Enggak lama sekali. Nanti terlambat. Sudah disuruh anaknya dibangunkan. Ya. Salat ini wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha.
Perintahkan keluarga untuk sholat dan bersabarlah atas mengerjakan sholat itu. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Kami tidak meminta kepadamu rezeki, tapi kamilah yang memberimu rezeki. Ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa sholat itu kewajiban yang harus kita tunaikan. Rezeki Allah yang menjamin. Kita lihat sekarang banyak orang yang tidak sholat gara-gara mencari rezeki. Coba kita tanya, orang pergi nelayan dari pagi sampai sore, sholat zuhur asar nggak dia? Yang berilmu mungkin alhamdulillah, yang tidak berilmu, bagaimana dia memohon rezeki dari Allah sementara kewajibannya tidak ditunaikan kepada Allah? Bagaimana cara sholat di atas perahu? Itu sudah diajar oleh Nabi SAW. Ya, bagaimana caranya? Maka ini harus dipelajari. Atau pergi ke petani di sawah, datang waktu masuk waktu sholat. Kalau masjid jauh, sudah sholat kita di gubuk yang kita dirikan. Kami yang memberimu rezeki, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan gara-gara mencari rezeki kita tidak sholat. Tapi carilah, tunaikanlah sholat, rezeki Allah akan mudahkan. Kalau agak di kota sedikit ya, jualan sore itu, goreng itu maghrib atau asar maghrib. Itu coba tanya di antara mereka, ada sholat maghrib nggak? Ya, apalagi menjelang waktu saat maghrib itu, bagi dimiaklah orang balik. Ya, minyak sudah terjarang loh. Dan ini kita tanamkan. Wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Perintahkan untuk kebaikan, cegah dari kemungkaran. Ini yang ditanamkan juga kepada anak kita. Amar ma'ruf nahi munkar. Wasbir 'ala ma asabak. Bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya demikian itu ada termasuk hal-hal yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini ibadah kepada Allah, kemudian bersosialisasi dengan masyarakat, bersabar, itu kita tanamkan menghadapi kehidupan. Lalu kita tanamkan juga bagaimana dia berakhlak. Allah mengatakan wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wahai anakku, wala tusa'ir khaddaka. Ya, janganlah engkau memalingkan wajahmu, mukamu dari manusia karena sombong. Panggil dia orang, fulan, orang manggil di sini dia paling wajah ke sini. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan kau palingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Maka di sini kita menanamkan rasa tawadhu pada anak kita. Ya. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu. Siapa yang tawadhu karena Allah akan mengangkatnya. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan di permukaan bumi dengan angkuh. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak mencintai setiap orang yang sombong dan angkuh. Waqsid fi mashyika waghdud min sautik. Sederhanakan kamu dalam berjalan. Ya.
adab berjalan, adab menyapa, adab. Waghdud min sautik, rendahkan, lunakkan suaramu. Ya, jangan suka menghardik-hardik orang, menggetak-getak orang. Inna ankara aswati la sautil hamir. Suara yang paling jelek itu adalah suaranya keledai. Bagaimana? Melengking. Ya, suaranya itu. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita lihat dari urut dari awal sampai akhir, inilah yang seharusnya kita tanamkan kepada anak kita. Tanamkan tauhid. Tanamkan berbakti kepada orang tua. Tanamkan hubungannya spiritualnya kepada Allah, rasa diawasi oleh Allah. Tanamkan ibadahnya yang baik, amar ma'ruf nahi mungkarnya, kesabarannya menghadapi kehidupan, kemudian berakhlak dalam kehidupannya sehari-hari. Ini yang kita tanamkan. Dan ini juga kalau seandainya kita nanti dalam pendidikan kita di yayasan kita ini yang sama-sama kita bina. Ya, tentu dalam membentuk yang seperti ini Bapak Ibu, kita tidak akan bisa kecuali dengan saling tolong menolong. Kalau dibawa kepada pendidikan, ya mudah-mudahan ya apa yang Bapak Ibu merasakan hari ini juga kami sudah merasakan juga. Ya, sekolah yang dengan keterbatasan. Ya, mulai sekolah kita buka di Padang itu dari Gerase, kemudian pindah ke rumah, di kontrak rumah, kemudian pindah lagi kontrak rumah kadang yang tidak terpakai dipakai. Ya, itu yang kita lakukan dan beransur-ansur bersama-sama. Kita jaga persatuan kesatuan kita di sini, kebersamaan kita. Karena dengan bersama insya Allah kita akan bisa maju bersama. Ya, Bapak Ibu kalau Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah kita pelajari tadi. Kita memohon kepada Allah agar kita bisa mendidik anak kita terutama di lingkungan keluarga kita sendiri. Ya, kemudian kita berharap juga sekolah hanya membantu kita. Sekolah membantu kita dalam mendidik anak. Bukan kita serahkan, oh sudah kan ada sekolah tuh sudah kita serang silahkan angka sekolah tuh anak awak. Enggak. Ya. Yang paling banyak anak itu dengan kita. Anak mungkin dari jam 8 atau jam 7 sampai jam 2 balik, atau sampai jam 1 sampai jam 2. Saya itu pulang balik. Atau kalau sekolah mungkin tahfiz, pulang dari sekolah hanya 2 jam atau 3 jam, nanti balik ke rumah. Maka perlu yang kita anukan adalah bagaimana kita di rumah. Kondisikan di rumah dengan kondisi yang sesuai dengan sekolah kita agar menyambung dia. Tapi kalau seandainya yang 3 jam tadi diajak, dilatih untuk menghafal Al-Quran, tapi di rumah menghilangkan hafalan, enggak cocok jadi. Ya, maka ini perlu ada kebersamaan kita. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, silakan kita buka tanya jawab untuk 10 menit yang akan datang. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang bertanya. Pertama, tentu kita santun kepada anak. Suruh dia untuk sholat, ya. Tetap kita menyuruh dia sholat. Dan tentu kita tidak suruh bapak sholat mah. Itu nanti masuk-masuk. Tapi suruh aja dia sholat dulu. Karena bukan kapasitas dia untuk mendakwahi bapak dan ibunya. Ada dulu yang di sekolah kami, anaknya dimasukkan TK di tempat kami. Ibunya gak berjilbab.
supaya manta anaknya sekolah, ya gara-gara adik manta aja pakai jilbab, sudah tidak lagi. Tapi subhanallah, dengan lambat laun ibunya akhirnya berjilbab. Ya. Nah begitu juga anak tadi, suruh dia, oh apa enggak solat, sudah solat aja ke masjid, solat ke masjid. Atau misalkan bisa aja, ya ke solat masjid ayah. Ya kan bisa itu, ajak anak tadi mengajak ayahnya ke solat, tapi tidak menyuruh ya. Atau tidak berargumentasi, apa banyak solat Pak masjid, enggak. Tapi ajak ayah ke solat Pak masjid ya. Dan yang lain. Ya, itu dengan sesuaikan dengan bahasa. Nah, tentu di sini juga perlu sekolah itu sedikit banyaknya mengetahui lingkungan anak. Ya, agar anak itu bisa diarahkan lebih baik. Wallahu a'lam. Ibu sekalian, silakan. Ada dari ibu sekalian? Ada pertanyaan Ustaz? Kami coba, ada kasus di antara santri kami, dualisme dalam pendidikan anak. Orang tua mendidik dengan benar, lalu datang pihak ketiga dengan pola yang berbeda. Apa sikap kami sebagai orang tua dan juga sikap kami sebagai pendidik? Jadi ulang lagi. Ada orang tua, anak yang dibina, kemudian ada pihak ketiga, mungkin saja itu bibinya, bisa saja itu neneknya, tinggal satu rumah. Akhirnya anak kebingungan memilih mana yang benar. Kemudian ketemu dengan kami, juga mengalami hal yang sama, sehingga anak mudah sekali berbohong. Apa sikap kita baik dari orang tua dan anak dan pendidik? Ya, yang pertama tentu yang kita tanyakan orang tuanya dulu. Ya, kita tanyakan orang tuanya apa yang diharapkan dalam pendidikan ini untuk anaknya. Kalau memang dia betul-betul pengen yang baik, maka baru kita sarankan. Ya, apa yang kita sarankan adalah meminimkan komunikasi dengan yang tidak sepaham. Sebab kalau misalkan kalau begitu ya otomatis mengakibatkan harus pisah rumah. Kalau seandainya kita ingin menjaga dengan baik, kita tidak memutuskan hubungan, tidak, tapi kita mengatur jarak. Ya. Nah, karena kalau seandainya anak kita berkomunikasi terus, itu akan bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kita juga lihat, ya, nggak mungkin kita keluar dari rumah itu karena misalkan kebetulan ibu harus dan bla bla. Kita bisa berkomunikasi dengan kalau saya tadi berhubungan dengan bibinya atau dengan pamannya, kita harus jelaskan. Ya, omnya, kita ajarkan kepada dia. Mohon jangan ajarkan anak kami begini. Ya, perlu kita mendidik anak itu harus satu visi. Ya, satu visi. Kalau tidak, jangankan itu suami istri saja, kalau tidak satu visi dalam mendidik anak, anaknya akan bingung. Mungkin si ibu sudah tahu dengan sunnah, si ayah belum. Nah, ini juga menjadikan anaknya bingung gitu loh. Nah, kita akan bisa berbicara dengan baik dengan pasangan kita. Ya. Kita mau mengajarkan begini, maunya anak menjadi apa sih gitu. Ya. Perlu ada komunikasi yang baik. Wallahu a'lam. Bagaimana kami dengan Kalau kita sebagai pendidik, kita nasihati kepada orang tuanya. Ya, kepada orang tua. Kita nasihati bahwasanya kita melihat indikator dia berbohong misalkan. Kita sampaikan Abi atau Umi, ini anak kayaknya ada indikasi dia begini. Nah, lalu kita buktikan, kita berikan bukti-buktinya. Ya. Nah, mungkin kita lihat kondisi bagaimana cara kita melatihnya supaya jangan dia berbohong,
Ya, pertama, jangan kita orang tua mengajar dia berbohong. Ada nggak orang tua mengajarkan berbohong? Nah, banyak. Ya gimana kita memarahi anak kita berbohong, kita aja mengajarinya dia berbohong kok. Ya. Supaya anak awak ndak pai jo awak kecen. Umi pai mencari orang meninggal. Tapi pakai baju yang baik. Ya. Kayak orang pai beralik gitu kan. Tapi kecen orang meninggal. Itu kan ada kebohongan itu. Sampaikan aja, Umi mau pergi beralik, tapi anak-anak ndak boleh jadi ikut yo karena nanti bagi kumtuku. Sampaikan. Nanti kalau tinggal di rumah dikasih hadiah, ya sudah. Sampai dia pulang, kita pulang dari beralik, kita kasih hadiah. Ya, walaupun dia hanya satu permen atau apa gitu loh. Tapi menepati janji. Maka oleh karena itu kalau begitu kita sering berbohong kepada anak kita yang perbaiki diri dulu. Ya, menjauhkan diri kita dari kebohongan. Ya, insya-Allah anak kita akan akan jujur dengan kita. Jika kita berjanji, kita tepati. Ya, kita tepati. Kemudian juga saya pernah membaca satu buku tentang mendidik anak sehati atau mendidik anak sepenuh hati. Di antaranya itu adalah semacam hukuman. Jika seandainya kita membuat hukuman yang berat, tapi pasti tidak kita lakukan. Misalkan anak kita, awak datang motor, anak lagi ngamuk-ngamuk. Jangan ngamuk, biko dan tinggal sih kok. Ada gak tega kita meninggalkan anak kita di jalan? Gak ada. Anak akan dia mana tidak akan ditinggalkan jodoh kan? Anak itu sudah bisa berpikir dia. Ya, berikan hukuman yang mungkin kita lakukan dan tidak membahayakan dia. Dek gara-gara gitu berang itu buat hukuman yang aja macam-macam mau di rumah bikon lalu di luar kau gitu kan. Dah boleh lalu dalam rumah atau luar lalu. Tidak akan mungkin orang tua tega menyebabkan anaknya di luar tidur. Ya. Sekali anak berbuat tidak ditepati ancaman tadi oleh orang tuanya. Sudah, berikutnya lah tahunya. Itu tidak kemungkin dia tu. Ya, jadi bikin sebuah hukuman atau sanksi yang memungkinkan dilakukan tapi tidak mencelakakan anak. Kemudian janji-janji tadi perlu kita tepati. Jangan banyak janji-janji tapi tidak pernah kita tepati. Maka kalau begitu kita sendiri yang sudah mengajarkan kepada mereka untuk berbohong. Wallahu ta'ala. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.